Aja gandulan Kang Wajlam, aja gandulan. Gandulan bae karo pangeran. Aja gandulan maring jabatan karena bakal pensiunan. Aja kadiran duit miliaran ora digawa maring kuburan. Aja gagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala quwwata illa billah. Rekan-rekan sahabat Kang Wajlam yang berbahagia, pada siang hari ini Kang Wajlam harus meninggalkan Kota Metropolitan Jakarta Raya memang di Jakarta Raya. Kang Wajlam sudah kerasan begitu karena hawanya panas dan tentunya hanya mau keluar aja susah kalau dapat motor. Pakai mobil angkutan susah, laku-laku jalan-jalan panas, dan tentunya kayaknya naik motor juga sebentar macet. Ini juga wajib sedang perjalanan juga tidak lain melihat kemacetan di mana-mana juga. Saya saudara-saudara ya, jelas marilah kita tingkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT, karena saudara-saudara kita yang hidupnya di luar Jawa, di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Aceh, bahkan di luar negeri, itu kadang-kadang kita tinggalkan hidup di ibu kota Jakarta. Padahal kalau kita lihat kembali, kalau kita mau membangun negeri ini, tentunya ya dari desa, kita membangun desanya masing-masing. Dari kotanya panjenengan bangun kotanya masing-masing. Kayaknya kalau umpamanya urban semua ke Jakarta, di Jakarta juga akan kewalahan. Makanya sekarang kayaknya sudah waktunya kita coba berusaha, bekerja, bercocok tanam, menanam sayur-sayuran atau menanam yang punya, tentunya yang punya lahan gitu ya. Kalau tidak punya lahan juga nggak bisa, tapi paling tidak kita bisa hidup di desanya masing-masing. Kita beraktivitas, kreativitas kita tentunya dengan keilmuan yang panjenengan punyai, tentunya harus panjenengan tularkan gitu. Panjenengan yang sekolahnya tinggi-tinggi begitu, itu juga harus panjenengan tularkan kepada saudara-saudaranya dengan keilmuannya panjenengan. Apalagi kalau umpamanya panjenengan memang berkeilmuan pendidik gitu, seperti ibu guru, bapak guru itu, jadi kan harus tularkan kepada murid-muridnya, pada anak didiknya, supaya bisa mandiri, paling tidak begitu. Kita tidak perlu lagi jauh-jauh merantau ke negerinya saudara-saudara kita, yaitu atau di luar negeri, Amerika dan sebagainya. Tapi kita bisa membangun negeri, karena memang sebenarnya hakikatnya di dalam negeri juga di situ banyak sekali pegawaian-pegawaian, banyak sekali alam-alam yang harus kita tentunya olah. Samping alam harus kita jaga gitu. Rekan-rekan sahabat bahagia, ini kembali lagi sama Wajlam. Ini sekarang memang sudah kayaknya serba ada kemajuan gitu, karena di sisi lain di segala bidang itu menjadi berkelebihan kemajuan itu, terlalu berkemajuan, sehingga Wajlam aja di sini sekarang serba online, serba
paket itu serba apa namanya yang serba gitulah. Jadi hingga sampai pada hari ini Kang Wajulam dalam perjalanan naik bis saja, Kang Wajulam hanya satu bis itu cuma ditumpangin berapa orang, 5 orang atau 6 orang. Kang Wajulam juga memperlihatkan pada panjenengan semua kalau memang sekarang naik bis juga kayaknya sudah banyak yang kosong gitu. Jadi nggak begitu ramai seperti zaman-zaman dahulu, karena kemungkinan karena kemajuan juga banyak orang-orang yang sudah punya mobil sendiri gitu, hingga pakai mobil. Perjalanan angkutan juga Kang Wajulam memantau juga hanya sangat begitu sepi gitu, angkutan 1-2 orang, banyak yang kosong juga karena sudah banyak yang punya motor. Ini Kang Wajulam juga melihat ini sedulur, ini bis yang begitu biasanya ramai dengan tempat duduk sekitar 50 orang, tapi diisi cuma 6 orang ini. Ini kalau hitung-hitungan dikalkulasi keuntungan, kemungkinan boro-boro untung ini. Buat solarnya saja udah mahal. Tapi sekarang memang beginilah adanya. Kalau suruh mengeluh jelas banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang memang semuanya itu tentang ekonomi, bukannya semakin maju, semakin hebat, tapi semakin turun gitu, pendapatan semakin turun. Memang kelihatannya punya mobil, memang kelihatannya punya motor, tapi sekarang banyak utangan-utangan yang dipersiapkan oleh para cukong-cukong atau bahkan oleh bank-bank swasta, operasi, bank-bank negara itu mempersiapkan semuanya suruh pada berhutang gitu. Sehingga bisa utang untuk membeli sesuatu atau beli mobil, beli dan lain sebagainya, tapi ya akhirnya seperti ini. Banyak mobil di mana-mana, terlalu banyak mobil, hampir setiap gang sempit pun walaupun tidak punya garasi, tidak punya mobil, sehingga mobil harus diparkir di jalanan gang yang sempit. Nah, nanti kalau umpamanya sedang berjalan keserempet atau dan sebagainya karena naruh mobilnya, karena parkir mobilnya di pinggir jalan, jadi masalah, akhirnya terjadi keributan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Mudah-mudahan kita semua yang memang harus berbijaksana. Kalau pengalaman yang Wajulam selama 3 hari muter-muter Jakarta, jalan sana sini, sengaja memang tidak Kang Wajulam videokan detail, tapi sehingga untuk ilmu atau pengalaman, Kang Wajulam kemarin dari Senin saja itu kalau mau langsung ke Tangerang itu angkutan itu tidak ada yang langsung. Umpamanya ada, itu harus ada pakai kartu, sehingga rasanya sulit sekali untuk para pendatang seperti Kang Wajulam yang kepengen jalan-jalan di kota Jakarta. Naik angkot beberapa kali, hampir sekitar 7 kali baru nyampe. Nanti diarahkan oleh Pak supirnya dari Senen ke kota diarahkan lagi ke
Tanah Abang diarahkan lagi ke Grogol, Grogol diarahkan lagi ke Kalideres, Kalideres diarahkan lagi. Itu beberapa kali naik angkot itu, diarahkan lagi nyampe 3 kali baru nyampe ke tujuan. Nah sekarang zaman praktis, ekonomis, katanya seperti itu, bisa pakai Grab, bisa pakai ojek. Memang ini kalau umpamanya pakai Grab atau ojek jelas sangat praktis. Jadi Kang Wajlan memang sengaja coba-coba lalar Jakarta, keliling Jakarta, jalan-jalan naik angkot begitu. Rupanya memang pengalaman dari beliau Bapak supir juga sangat bermacam-macam cerita. Posisi sekarang Wajlan berada di tol Cikampek, sedulur-sedulur. Ini kelihatan merayap, padat. Untuk jalur yang ke arah barat kelihatan lancar, tapi yang ke timur ini agak tersendat. Rekan-rekan sahabat Kang Wajlan yang berbahagia, kalau kita kembali mau mengintrospeksi diri sehingga kita bisa menjadi orang yang tenang, aman, damai, sejahtera, ya kita bisa hidup di tanah kelahiran kita masing-masing, sehingga kita bisa membuat sesuatu yang menjadikan desa tanah kelahiran kita menjadi maju. Dan tentunya kemajuan di desa atau di ibu kota itu jelas sangat berbeda, karena kalau di ibu kota jelas kemajemukan para pendatang itu dari mana-mana, tidak hanya dari Indonesia, bahkan banyak juga yang dari negara Cina, Amerika, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hidup di tanah kelahiran desanya masing-masing, insya Allah kita akan berbeda sekali, karena tradisi adat budaya di desa kita bisa kembangkan. Dan tentunya kita bersyukur untuk saudara-saudara kita yang hidup di desa tanah kelahiran atau di kota tanah kelahirannya masing-masing, berbeda dengan ibu kota Jakarta tentunya. Rekan-rekan sahabat Kang Wajlan yang berbahagia, pengalaman hampir 30 tahun Kang Wajlan di Jakarta dengan Jakarta pada saat ini jelas sangat berbeda sekali, karena di jalan saja sekarang mobil motor sudah sangat berbeda, banyaknya motor mobil juga sudah sangat terlalu banyak begitu. Dan kalau Kang Wajlan melihat kemarin mobil atau Kopaja Metro Mini itu sudah tidak ada, sehingga angkutan-angkutan yang sangat merakyat gitu itu sudah purna rupanya, diganti dengan angkutan-angkutan baru yang memang sekarang kalau menurut Kang Wajlan sangat bagus-bagus.
ditumpangi juga kelihatan sangat lebih enak-enak, lebih nyaman. Tapi untuk para pendatang yang memang datang ke Jakarta itu memang sangat kesulitan karena naik mobil bis di Jakarta atau naik tram Jakarta itu harus pakai kartu untuk berlangganan, sehingga sangat susah, tidak bisa bebas selain dengan Gojek begitu atau dengan mobil-mobil yang inilah pembangunan Jakarta pada saat ini bersusun-susun sedulur ini bahwa ini pembangunan jalan layang-layang seperti ini jelas tidak untuk panjenengan yang menaiki motor, semuanya harus roda 4 ini sedulur. Kalau kita cerita keadilan sangat tidak adil memang ini karena kita yang pakai motor tidak bisa melalui jalan-jalan seperti ini. Ini dikhususkan sedulur-sedulur untuk pengendara roda 4. Ada tol becakayu begitu yang memang tidak dilalui oleh kendaraan berat-berat, yang ringan-ringan saja atau roda 4 begitu. Sekarang sudah mulai lancar perjalanan, tidak tersendat walaupun banyak mobil-mobil yang berjalan pada siang hari ini. Kang Wajla memperlihatkan mobil yang berpapasan ini menuju ke arah barat Jakarta, dan Kang Wajlam ini naiki mobil bus yang arahnya itu ke timur atau ke Cikampek. Ini Kang Wajlam melihatkan di sana juga ada gedung pencakar langit gitu, tidak kelihatan atasnya ini. Kelihatannya seperti itu. Ini hampir sekitar ratusan tingkat barangkali. Rekan-rekan, sahabat Kang Wajlam yang berbahagia, alhamdulillah. Jelas kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan, dan tentunya kita berikhtiar kemana saja. Kita tidak lain untuk mencari nafkah untuk diri kita, untuk keluarga, untuk bojo, anak, bahkan untuk orang tua kita. Kita lakukan walaupun mencari nafkah itu di desanya orang lain atau di kota. Tumbuhan kita jelas di kota lebih baik daripada di desa, tapi bisa juga belum tentu, karena memang di kota kita harus punya banyak keterampilan atau banyak ilmu yang tentunya kita bisa bersaing dengan saudara-saudara kita yang lain.
Kalau memang kita ke Jakarta, ke ibu kota hanya sekedar nekat saja, tidak ada pendamping gitu, tidak ada saudara, tidak ada orang lain yang mengajaknya, tentu kita juga walaupun berijazah sarjana, kita di Jakarta bisa juga akan menjadi sengsara. Kalau di Jakarta tidak punya family dan lain sebagainya, kita bisa aman kalau kita di Jakarta bisa bekerja, berdagang, dan tentunya bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan yang lebih baik. Untuk itu saudara-saudara, kalau memang kita di Jakarta sudah tidak memungkinkan karena tidur saja di Jakarta harus mengontrak, atau tidur saja kalau tidak mengontrak, tidak punya duit, harus di empernya para penggede-penggede Cina atau penggede-penggede yang di jalan itu, sehingga kita menjadi orang gembel, seperti orang yang tidak punya harapan masa depan. Makanya untuk masa depan panjenengan semua tidak lain membangun desanya. Desa panjenengan semua adalah seyogianya tanah kelahiran, saudara adalah seyogianya tumbuhan masa depan untuk kemajuan desa atau kemajuan bangsa Indonesia biar merata. Saya kira itu dulu dari Kang Wajlam. Perjalanan Kang Wajlam pada hari ini sampai 3 hari ini jelas sudah kemana-mana, sehingga teolisme ini Kang Wajlam mau pamit undur diri dulu kepada panjenengan semua, karena Kang Wajlam ini mau ngantuk dulu di bis yang memang penumpangnya sangat minimalis gitu. Satu bis 50 orang tapi ditumpangi hanya 6 orang. Saya kira wallahu a'lam bishawab begitu kalau cerita keuntungan. Tapi yang jelas bis ini juga masih bisa berjalan karena busnya tidak hanya satu bis, tapi masih ratusan bis yang di kota-kota lain berjalan dengan bagus, kemungkinan seperti itu. Saya kira itu dulu yang Wajlam. Mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan tentunya kita bisa meningkatkan amal ibadah kita jalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang bersyukur, sehingga kita bisa menikmati semuanya karena kita bersyukur. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua juga akan kembali kepadanya. Illahi Rabbi. Saya kira itu dulu dari Kang Wajlam. Mari kita juga tingkatkan salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah SAW, sehingga kita insya Allah mendapatkan syafaatnya dari beliau, dan tentunya kita selamat dunia akhirat. Saya kira itu dari Kang Wajlam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.